Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Putra. Saya dari Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Semarang. Saya akan membuat video membahas mengenai wisata Petung Kriono yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas daya tarik wisata alam. Oke, langsung saja kita bahas. Wisata Petung Kriono adalah wisata yang terdapat di Kabupaten Pekalongan yang didominasi oleh destinasi wisata alam. Petung Kriono adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Petung Kriono berada di atas ketinggian 600 sampai 1200 mdpl, sehingga Petung Kriono mendapat julukan sebagai negeri di atas awan. Petung Kriono juga terkenal dengan 1001 air terjun, dikarenakan banyak sekali air terjun yang ada di Petung Kriono. Di luar area pemukiman, Petung Kriono didominasi oleh kawasan hutan yang bersatu sebagai hutan negara yang masih terjaga kelestariannya. Selain itu, Petung Kriono menjadi hulu dari 3 sungai besar. Petung Kriono dikelilingi oleh bukit dan pegunungan. Di sepanjang perjalanan, kita bisa merasakan udara yang sangat bersih dan pemandangan sawah dan pohon-pohon khas hutan tropis yang memanjakan mata kita. Kalau sedang beruntung, kita bisa melihat kawanan primata yang sedang lewat di pinggiran jalan. Petung Kriono 10 tahun yang lalu masih dikenal sebagai wilayah yang sepi dan juga terisolir. Kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Pekalongan ini, wilayahnya berbukit-bukit dan didominasi kawasan hutan. Namun sejak 5 tahun belakangan ini, setiap akhir pekan dan liburan, kawasan ini ramai dikunjungi wisatawan yang datang dari Pekalongan. Potensi wisata alam di Petung Kriono memang tinggi. Banyak lokasi-lokasi dengan pemandangan khas pegunungan yang indah. Ada beberapa air terjun yang dapat dinikmati pengunjung. Sungai-sungai jernih pun mengalir di antara kerimbunan hutan yang masih alami. Ditambah lagi hawa yang sejuk khas dataran tinggi, maka semakin lengkaplah potensi wilayah ini untuk dikunjungi wisatawan. Di luar itu, hutan yang masih lebat juga menyimpan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Beberapa hewan langka seperti owa Jawa, lutung, landak, harimau kumbang masih hidup di hutan Petung Kriono. Para peneliti juga menginformasikan bahwa tempat ini menjadi habitat berbagai jenis anggrek yang diantaranya langka dan dilindungi. Berbekal semua potensi yang ada, masyarakat Petung Kriono mencoba mengembangkan beberapa objek dan juga atraksi wisata sejak 2010-an. Layanan ini dibuka dengan mengembangkan manajemen sederhana yang kemudian berkembang menjadi Pok Darwis atau kelompok sadar wisata yang di bawah pembinaan dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Terkait dengan lokasi objek wisata yang ada di dalam kawasan hutan, maka kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha pariwisata ini mengembangkan usaha wisata bekerja sama dengan perum perhutani. Atraksi wisata ditawarkan sebagai yang besar berupa air terjun, wisata sungai, pemandangan alam. Jenis wisata yang dikembangkan masih berupa mass tourism atau wisata massal, di mana pengembangan infrastruktur buatan seperti tempat selfie yang instagramable menjadi objek favorit wisatawan. Ekowisata meskipun sudah menjadi wacana di tingkat pemerintahan daerah semenjak tahun 2005, namun masih belum dikembangkan secara serius meskipun potensi yang ada sangat besar. Masyarakat di sekitar kawasan hutan Petung Kriono saat ini tengah mengembangkan banyak inisiatif dan membangun berbagai objek wisata di sekitar kawasan hutan ini. Beberapa atraksi coba dikembangkan oleh masyarakat seperti Tirta Muncar Misoi. Itu kita bisa melihat air terjun, kemudian atraksi yang ditawarkan. Kemudian ada Black Canyon, kayu yang ditawarkan di Black Canyon yaitu kayu puring cafe dan water tubing. Kemudian ada Welo Asri yang ditawarkan di Welo Asri yaitu kayu puring dan water tubing juga. Kemudian ada Curug Muncar
Atraksi yang ditawarkan yaitu melihat air terjun, pemandian air panas, berkemah, juga jungle trekking. Kemudian Puncak Tugu dan Jalak Yosorjo. Atraksi yang ditawarkan yaitu hiking dan melihat pemandangan serta berkemah. Kemudian ada Curug Bajing, Telaga Pakis. Atraksi yang ditawarkan yaitu melihat air terjun. Kemudian Karang Sriti, Telaga Pakis. Atraksi yang ditawarkan yaitu berkemah, outbound, wisata desa, dan natural waterboom. Kemudian ada situs Linggayuni Telaga Pakis. Atraksi yang ditawarkan yaitu wisata sejarah dan edukasi. Kemudian ada Embung Rawat Telaga Pakis. Yang ditawarkan yaitu ada kuliner ikan dan berperahu. Kemudian ada Puncak Kendali Saldo Telaga Pakis. Atraksi yang ditawarkan yaitu hiking dan berkemah. Kemudian ada Telaga Sigebyar di Telaga Pakis. Atraksi yang ditawarkan yaitu melihat telaga dan berperahu. Pihak pemerintah daerah sendiri sangat mendukung dengan pengembangan wisata alam ini. Sejak tahun 2018 dilakukan penyempurnaan akses ke dalam kawasan dengan memperbaiki jalan. Saat ini akses jalan ke dalam kawasan itu sangat lancar karena jalan sudah beraspal, yaitu menggunakan aspal hot mix dengan lebar 4 meter. Dengan semakin terbukanya akses ini, maka kegiatan wisata di kawasan ini makin marak. Berkembangnya wisata alam di kawasan ini merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat. Kunjungan semakin meningkat pada hari-hari libur. Namun di sisi lain, kegiatan wisata ini berpotensi untuk meningkatkan gangguan terhadap kehidupan satwa liar yang ada di kawasan. Jika tidak terkendali, kegiatan wisata yang berlebihan justru dapat berefek negatif terhadap kehidupan berbagai satwa liar yang ada di kawasan ini. Seperti owa Jawa yang merupakan ikon kawasan ini. Mengingat semakin berkembangnya usaha wisata yang ada di wilayah ini, maka perlu diperhatikan beberapa potensi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam perspektif keberlanjutan. Berdasarkan proses asesmen di lapangan oleh Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia atau YRLI, pengembangan wisata di wilayah ini mempunyai beberapa resiko ke depan jika tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha wisata dan para pihak terkait. Dalam hal ini yaitu stakeholder, ada masyarakat, pemerintah, lembaga swasta, dan lain-lain yang terkait dengan pariwisata yang ada di Petonggorono sendiri. Resiko ini melingkupi aspek sosial, lingkungan maupun aspek budaya lokal. Aspek sosial, potensi resikonya yaitu konflik horizontal sebagai imbas dari persaingan usaha wisata. Persaingan ini bisa antar pelaku individu, antar objek, dan juga antar desa. Tergesernya pelaku wisata setempat oleh investor yang bermodal lebih kuat. Dan dari aspek lingkungan hidup, potensi risikonya yaitu berkurangnya luasan tutupan lahan hutan untuk pembangunan infrastruktur, pencemaran lingkungan karena sampah wisatawan yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada terganggunya habitat satwa liar dan langka akibat kunjungan wisatawan, serta kebisingan saat musim puncak kunjungan. Dari aspek budaya, potensi resikonya yaitu hilangnya ciri khas bangunan tradisional tergantikan oleh arsitektur modern. Kemudian hilangnya tradisi bertani oleh kalangan generasi muda. Badan Dunia tentang Kebudayaan, dalam hal ini yaitu UNESCO, mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai kegiatan pariwisata yang menghormati masyarakat lokal,
para wisatawan, warisan budaya, serta lingkungan hidup. Sedangkan Badan Dunia untuk Pariwisata (WTO) memberikan pengertian tentang pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan memenuhi kebutuhan wisatawan dan para pelaku usaha setempat, sekaligus melindungi dan meningkatkan peluang di masa depan. Ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya sedemikian rupa untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika, dan pada saat yang sama menghormati integritas budaya, proses-proses ekologi esensial, keanekaragaman hayati, dan sistem-sistem pendukung kehidupan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan telah menjadi isu sentral dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya yang secara tegas menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan dan pelestarian. Di dalam payung pengembangan pariwisata berkelanjutan tersebut dikenal konsep visitor management sebagai konsep pengelolaan destinasi yang menekankan pada optimalisasi kualitas pengalaman kunjungan wisatawan dan minimalisasi dampak negatif terhadap objek dan lingkungannya. Cara-cara untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut ada beberapa hal. Beberapanya adalah pembatasan waktu pengunjung. Perlu adanya pembatasan waktu kunjungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memaksimalkan kinerja dari pengelola dan petugas yang bekerja, sehingga wisatawan yang datang bisa dilayani dengan baik. Kemudian ada pembatasan jumlah pengunjung. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar kawasan inti tidak selalu penuh sesak, dengan wisatawan yang paling utama adalah untuk upaya pelestarian lingkungan. Pembatasan jumlah pengunjung sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan agar tidak menimbulkan kerusakan ataupun akan mengganggu kelestarian lingkungan. Tercukupinya sarana dan prasarana. Untuk suatu kawasan pariwisata harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar wisatawan merasa nyaman dan aman. Menciptakan konsep zonasi untuk mengantisipasi pelonjakan dalam kawasan ekowisata Petung-Gerhana dan menjaga stabilitas dari perhitungan daya dukung lingkungan. Dari manajemen perlu menggunakan konsep zonasi. Cara ini dilakukan pada umumnya oleh pengelola destinasi pariwisata yang dilindungi, membagi era menjadi beberapa zona seperti zona perlindungan, zona wisata, dan zona fasilitas, dengan tujuan agar setiap kegiatan wisata tidak saling mengganggu, sekaligus menjaga kelestarian daerah yang rentan. Sekian pembahasan tentang wisata Petung-Gerhana. Terima kasih telah menonton dan memahami. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.